刀は技を支え、匠は宝を有す。 Dalam dunia game online baik game mobile maupun game PC, mungkin tidak asing lagi dengan istilah gacha atau yang akrab dipanggil sebagai tempatnya adu nasib. Bagaimana enggak? Pasalnya ketika sedang melakukan gacha, keberuntungan setiap orang itu selalu berbeda-beda. Ada yang hoki, ada yang dapat barang ampas, bahkan ada yang setiap ngegacha tuh selalu mendapatkan barang langka. Bahkan karena sering dapat barang ampas, saya sampai nulis di bio Instagram, gacha ampas sudah biasa. Kembali lagi ke gacha. Secara sederhana, gacha itu semacam undian atau lotre untuk mendapatkan suatu hadiah tertentu. Bisa berupa barang fisik, virtual, maupun hadiah yang ditawarkan lainnya. Tergantung gachanya tuh gacha apa. Dalam gacha juga terdapat tingkat kesulitan untuk mendapatkan suatu hadiah. Mulai dari hadiah yang biasa aja, langka, sangat langka, dan sangat amat langka. Nah, di sesi Sekolah Wibu kali ini, saya akan membahas mengenai apa itu gacha, beserta sebutan tingkat kesulitan untuk mendapatkan suatu item atau suatu hadiah tertentu. Namun sebelum menuju ke pembahasan utamanya, seperti biasa, setelah pesan berikut ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Gacha. Gacha berasal dari kata gashapon yang merupakan mesin kapsul di mana di dalamnya terdapat hadiah yang beraneka ragam. Untuk memainkan mesin kapsul atau gashapon sebagai penggacha, diwajibkan untuk memasukkan koin terlebih dahulu yang kemudian dilanjut dengan memutar gashapon atau mesin kapsul. Lah, kenapa namanya gashapon? Karena ketika diputar, mesin kapsul itu berbunyi gasa-gasa dan ketika item atau hadiahnya jatuh, itu berbunyi pon. Makanya namanya adalah gashapon. Ini serius loh. Berbicara mengenai gacha, pada game online terdapat sebuah sistem yang bernama RNG atau Random Number Generator. Atau gimana bacanya tuh? Sesuai namanya, bahwa fungsi dari sistem ini adalah menciptakan angka acak atau random number yang nantinya angka tersebut akan digunakan untuk menentukan suatu hadiah. Masih seputar RNG atau Random Number Generator. Dalam game online yang menerapkan fitur gacha, kebanyakan mengadaptasi sebuah sistem yang bernama RNG. Secara sederhana, fungsi RNG adalah sebagai acuan untuk menentukan tingkat kesulitan dalam mendapatkan suatu item atau karakter. Misalnya kesempatan untuk mendapatkan item A adalah 1/10, dan untuk item B kesempatan untuk mendapatkannya adalah 1/1000, dan seterusnya. Dengan adanya tingkat kesulitan, membuat suatu item atau karakter menjadi langka atau sulit untuk didapatkan. Nah, untuk istilah-istilah tingkat kesulitan, beberapa di antaranya ada N adalah normal atau item yang mudah untuk didapatkan, R adalah rare atau langka, SR adalah super rare atau sangat langka, dan yang terakhir adalah SSR yang berarti super rare, atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah sangat amat langka pakai banget. Intinya paling susah buat didapetin lah, kecuali hoki sih. Namun saat ini indikator tersebut diubah menjadi gambar atau ikon bintang, bertujuan untuk mempermudah para pemainnya. Seperti item dengan bintang 1-2 adalah normal, bintang 3 adalah rare, bintang 4 super rare, dan bintang 5 adalah super rare. Sebenarnya ada banyak sekali jenis gacha, mulai dari box gacha, redraw gacha, trade gacha, dan lain sebagainya. Namun di sini saya akan menyampaikan dua jenis aja, yakni standar gacha dan limited gacha. Jenis gacha standar biasanya dapat kalian temukan dan lakukan setiap saat kalian ingin menggacha. Kalau gampangnya ya tidak ada batasan waktu dan tersedia untuk digacha kapanpun, dimanapun kalian berada. Sedangkan gacha limited biasanya memiliki batasan waktu untuk mendapatkan item atau suatu karakter. Kebanyakan gacha limited muncul dikarenakan suatu event tertentu. Jika sudah melewati tanggal yang sudah ditentukan, maka hadiah atau item dalam gacha limited tidak akan kalian temukan kembali pada esok hari. Kecuali kalau ada event return gacha limited sih. Untuk menutup pembahasan di sesi Sekolah Wibu kali ini, kita akan akhiri dengan pertanyaan yakni, apakah gacha itu merupakan judi? Jawabannya adalah iya jika kalian sampai mengeluarkan uang atau benda lain di luar dari game untuk melakukan gacha. Mengingat konsep dari gacha itu sendiri sama seperti lotre dan secara tidak langsung memberitahu ke kita bahwa gacha itu merupakan judi karena gacha itu lotre atau undian. Namun jika kalian tidak mengeluarkan uang atau benda lain di luar dari game, maka gacha bisa dianggap ya tetap judi lah. Mau bagaimanapun judi itu tetap judi.
Namun terlepas dari itu, selama kalian sadar dan bertanggung jawab atas perbuatan yang kalian lakukan, maka semua itu adalah hak milik kalian sendiri. Mau gacha ya silahkan, toh secara tidak langsung kalian juga mendukung developer untuk mengembangkan dan mempertahankan kelangsungan game tersebut. Jadi anggap aja kalau top up untuk gacha itu hitung-hitung donasi sama developer lah. Dan ya, mungkin itu aja pembahasan mengenai apa itu gacha dan tingkat kesulitannya. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan beserta ritual yang katanya bisa bikin gacha hoki, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di sesi sekolah wibu selanjutnya. Stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.